machine learning ini semakin banyak data, semakin banyak informasi yang kita sampaikan, itu akan semakin bagus. Jadi setiap alarm yang muncul di machine learning memang harus kita klarifikasi dulu. Jadi nanti sebenarnya di sistem machine learning ini memang idealnya kita punya dashboard. Jadi alarm yang muncul kita indikasikan. Jadi kita nggak langsung menjustifikasi itu sebagai fault gitu ya. Tapi ini ada indikasi anomali. Jadi kita akan lihat dulu indikasi anomali di parameter apa. Kemudian kita lihat di pola operasinya gitu ya, kita akan capture mana yang parameter yang memang memberikan deviasi yang tinggi nih yang saat ini teridentifikasi. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta Tiara Webinar hari ini. Kembali lagi ke sesi Tiara Webinar yang telah kami rutin lakukan di beberapa bulan belakang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Syafrina Martasya, hari ini akan bertindak sebagai moderator. Sebelumnya mungkin bisa saya ingatkan kembali, jika ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, bisa langsung diketik pertanyaannya di bagian kolom Q&A. Oke, pada hari ini seperti judulnya yang telah kita tahu, sesi webinar hari ini adalah sesi webinar lanjutan dari podcast yang sebelumnya sudah pernah kita tayangkan. Jadi sebelumnya sudah pernah ada podcast dengan judul yang hampir sama, yaitu Machine Learning for Predictive Maintenance. Nah, hari ini adalah part keduanya. Nah, mungkin bentuk diskusinya akan lebih berbeda, karena di sini nanti kita akan bawakan dalam bentuk semi workshop. Jadi nanti narasumber kita akan langsung praktek dengan aplikasi yang bersangkutan. Oke, tanpa berpanjang-panjang, langsung kita panggilkan narasumber kita hari ini, yaitu Mas Chandra Andre Lesmana. Oke, mana Mas Chandra? Halo Mas Chandra. Wih, enjoy banget kayaknya Mas. Iya, kopinya kemarin ada teman dari mana? Medan, jadi dibawain kopi pil. Oh, oke, biar semangat. Mungkin Bapak Ibu yang lagi menyaksikan juga bisa sambil ngopi-ngopi bareng Mas Chandra yang jadi pembicara hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, Mas Chandra bisa langsung dimulai. Mas Chandra, silakan. Masukin. Mas Chandra suaranya hilang. Sekarang sudah jelas? Ya, sudah jelas. Okay. Tadi openingnya agak kepotong, Mas. Suaranya nggak ada. Diulang aja, Mas. Oke, baik. Jadi hari ini mungkin formatnya agak sedikit berbeda. Kita dibanding dengan minggu lalu, kita diskusi dengan ngobrol-ngobrol dengan Pak Koko dan bapak-bapak sekalian. Nah, karena Pak Koko hari ini berhalangan, saya sendiri ditemani oleh Bu Tasya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, question di tengah diskusi kita hari ini atau di tengah webinar kita hari ini, nanti bisa langsung ketik aja di Q&A. Nanti Bu Tasya akan langsung confirm atau menanyakan gitu ya ke saya seperti apa pertanyaannya, dan akan langsung kita jawab pertanyaan tersebut. Oke. Jadi ini lanjutannya, memang
minggu lalu kita sudah membahas mengenai machine learning, background-nya seperti apa sih konsep machine learning itu yang dilakukan di predictive maintenance gitu ya. Mungkin slide-nya bisa diperlihatkan. Nah, oke. Jadi ini sedikit kita review yang minggu lalu. Ada dalam machine learning itu ada istilah ada beberapa istilah gitu ya, ada yang black box, ada yang white box machine learning seperti apa, kemudian ada yang diajarin gitu ya istilahnya, kira-kira machine learning itu suruh atau dia tipikalnya adalah seperti dia belajar sendiri, self learning. Kemudian ada beberapa contoh machine learning yang kita gunakan atau yang umum digunakan. Ada kemarin kita kasih contoh beberapa yang sudah set full gitu ya, yang kita gunakan produk Artesis gitu ya untuk motor assessment, atau ada yang automatic memberikan rubrication dengan sistem yang setup menggunakan machine learning, ataupun yang spesifik machine learning yang berupa white box gitu ya, yang dari Akeva, ini Prism dari Akeva, yang dimana kita bisa membuat modelnya, kita bisa melakukan istilahnya training data sendiri oleh kita sebagai user machine learning tersebut. Karena disclaimer sendiri nih Pak, background dari kita sendiri, dari saya sendiri adalah vibration analyst, reliability engineer, sehingga mungkin kita tidak akan bahas detail mengenai algoritma di machine learning gitu ya. Cuman bagaimana machine learning itu bisa membantu kita, membantu tim PDM, membantu tim reliability, membantu engineering untuk mendeteksi problem yang ada gitu ya, ataupun bisa sampai detail memberikan preskriptif gitu. Kira-kira task apa yang harus kita lakukan. Nah, pada part 2 hari ini sebenarnya kita nanti akan saya sedikit hands on gitu ya, bagaimana sebuah machine learning itu bekerja, dan bagaimana kita sebagai condition monitoring, sebagai reliability engineer, sebagai engineering involved dalam konsep machine learning yang akan kita gunakan dalam predictive maintenance. Nah, nanti mungkin bagaimana membuat training data, bagaimana membuat clustering datanya gitu yang kita akan langsung hands on. Jadi kita bapak-bapak mungkin bisa melihat bagaimana proses membuat cluster, apa sih cluster itu gitu ya. Kemarin kita bisa melihat kemarin minggu lalu kita baru diskusi mengenai secara teori gitu ya. Kita hari ini akan melihat bagaimana prakteknya itu sendiri. Oke. Nah, overview sedikit dengan machine learning di minggu lalu. Jadi konsep machine learning biasanya itu ada yang menggunakan clustering gitu ya, sistem clustering. Jadi di mana dari beberapa parameter dia akan membuat cluster-cluster khusus gitu ya, belajar dari historical sebelumnya, kemudian dia membuat cluster spesifik parameter-parameter yang memang ini merupakan good data atau data yang baik yang nanti akan dipelajari, sehingga ketika terjadi ke depan ada data-data di luar cluster tersebut akan dianggap sebagai anomali atau indication failure gitu istilahnya. Nah, ini overview dari minggu lalu. Contoh di depan kira dalam sebuah mesin membandingkan misalkan membuat clusternya itu tidak hanya dari satu parameter Pak. Bisa dari multidimensional parameter. Ini contohnya baru 2 parameter saja. Misalkan dari oil drain temperatur gitu ya, dan dari outward bearing temperatur gitu. Nah, dari 2 parameter ini dia akan melihat data historical. Nah, data-data titik-titik data ini adalah data historical yang hijau di depan. Sepanjang mesin itu beroperasi yang kita anggap kondisinya baik, itu data yang hijau. Kemudian pada umumnya
alarm itu akan dibuat secara value gitu ya. Apakah temperaturnya di atas 200 gitu ya untuk yang all drain temperatur. Kemudian alarm bawahnya di bawah 100 gitu, dia akan baru keluar alarm. Ataupun alarm yang di output bit-nya gitu ya, ada batas atas dan batas bawah. Ini konvensional alarm, biasanya yang di setup di DCS ataupun di protection system. Nah, tetapi di machine learning, dia akan mempelajari data-data sebelumnya atau data-data historical sebagai data referensi. Nah, data historical itu akan dibuat cluster khusus dalam machine learning seperti ini. Nah, kotak-kotak kecil ini adalah pembuatan cluster di mana ya dia mainannya big data, data-data yang sangat banyak, ribuan data. Ini dan gambar di depan ini hanya dari 2 parameter. Jadi bisa multidimensional, bisa 10 parameter, bisa 15 parameter gitu ya, bisa 50 parameter tergantung dengan model yang kita setup. Jadi contoh ini hanya dari 2 parameter. Nanti kita mungkin bisa melihat seperti apa sih cluster yang dibikin oleh machine learning. Jadi ekspektasinya bahwa dengan machine learning ini kita bisa mendapatkan ketika sudah dipelajari gitu ya pembuatan cluster seperti ini. Jadi di kotak-kotak biru ini, ini pembuatan cluster-cluster khusus gitu ya, spesifik. Nah, ketika ada data-data di cluster tersebut, nah, seperti tanda merah, ketika aktual value-nya di luar cluster tersebut, maka akan diidentifikasikan sebagai anomali. Jadi titik-titik merah yang muncul ini, itu akan dideteksi sebagai anomali. Jadi ini keluar dari klasternya. Meskipun dari secara value, dia masih di bawah tradisional alarm gitu ya, di sini. Ataupun di bawah konvensional alarm yang ada di DCS. Tapi dengan machine learning kita bisa lihat secara historical data ini belum pernah terjadi. Jadi ketika ini muncul, data ini muncul, kita bisa anggap bahwa data ini adalah anomali. Jadi kita bisa mendapatkan early warning jauh sebelum alarm konvensional gitu yang biasa disetting di DCS ataupun di protection system itu mendeteksi alarm. Nah, ini konsep machine learning yang kita menggunakan sistem clustering gitu ya. Nah, bagaimana proses machine learning itu membuat cluster, kemudian bagaimana kita mendevelop sebuah model dalam machine learning untuk spesifik failure mode atau spesifik tipe-tipe equipment tertentu gitu ya. Nah, hari ini kita yang akan sharing, mungkin nanti saya akan tunjukkan beberapa proses yang akan kita lakukan. Jadi kita akan review data dari historical data, nanti ada contohnya gitu ya, kita akan mengimport historical datanya, kemudian kita akan lakukan building dan fine tune model. Jadi tadi kalau contoh di atas tadi hanya 2 parameter, nanti kita akan pilih parameter-parameter mana saja yang akan kita masukkan sebenarnya, atau parameter-parameter apa saja yang ada di set yang memang ini kita butuhkan untuk model yang ada gitu ya, untuk jadi spesifik model dalam machine learning ini kita mau spesifik di motor ataupun spesifik di pompa ataupun dua-duanya gitu, kita buat model gitu ya. Kemudian kita melakukan fine tune. Nah, fine tune ini yang paling penting karena dalam fine tune kita akan memastikan bahwa data-data yang akan dianggap sebagai data yang baik itu memang data yang normal operasi gitu. Jadi kita akan membuang data-data yang kita anggap sebagai data yang buruk, di mana mungkin sensor itu rusak ataupun ketika mesin itu mati gitu ya. Biasanya kita kalau data historians itu dalam 1 tahun ada sempat mati sehari, 2 hari gitu ya, dan data tetap tercapture oleh historians karena sensor tetap tidak mati gitu ya, sensor tetap mengcapture datanya, menilai data, tapi data itu sebenarnya ya terjadi ketika equipment itu shutdown atau ketika kadang-kadang ada beberapa sensor yang problem gitu, itu kita harus remove dari model kita, sehingga
pembelajaran ke data-data histori itu akan jauh lebih bagus. Nah, kemudian setelah itu kita akan buat modelnya, kemudian kita pilih mana yang kita masukkan ke dalam model, mana yang kita akan remove dari model tersebut, tergantung dari parameter yang kita inginkan. Ya. Kemudian nanti kita baru coba kita akan run historical data atau cluster yang sudah kita setting atau kita setup tadi dengan data-data baru. Ya, contoh datanya gitu ya, dengan tes datanya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu nanti workshopnya atau demo saya tampilkan bagaimana cara machine learning itu bekerja. Oke. Nah, ini mungkin review sedikit, ada beberapa nanti setting alarm, informasi problem dan case management yang bisa di-develop di-development sebagai presentasi. Oke. Nah, dalam demo ini kita akan menggunakan software. Kita akan menggunakan software Prism dari Aveva, jadi Aveva Predictive Analytics, software Prism ini. Jadi kita akan melihat bagaimana software machine learning Prism ini membuat sebuah cluster untuk setiap model-model yang sudah kita buat. Prosesnya sama, nanti kita akan buat seperti tadi, input data, kemudian kita bisa remove datanya, kita cleaning gitu ya, data-data yang jelek, kemudian kita baru akan ajarkan gitu ya, kita ajarkan bahwa machine learning itu ini adalah data baik. Kemudian dia akan nanti kita play di mana tes datanya akan lihat apa yang dikerjakan oleh machine learning tersebut. Nah, pertama adalah kita pasti ingin mengajari machine learning ini sebagai mana data yang bagus. Jadi kita harus masukkan dulu base datanya, informasi datanya gitu ya. Ini saya masukkan. Oke, kita bisa import datanya. Nah, yang dilakukan di sini kita mungkin membuat offline tes data gitu ya, karena memang idealnya machine learning ini ketika sudah kita set up, kita akan running, kita akan implementasikan di di historian yang sedang running atau di equipment yang sedang running, di parameter plan gitu ya, parameter di data yang sedang running. Oke. Nah, Chandra, ini contoh. Ini barusan sekalian ada masuk pertanyaan nih, mungkin bisa langsung dijawab. Apakah tidak misleading dengan traditional alarm? Oke. Jadi karena gini, machine learning ini semakin banyak data, semakin banyak informasi yang kita sampaikan, itu akan semakin bagus. Jadi setiap alarm yang muncul di machine learning memang harus kita klarifikasi dulu. Jadi nanti sebenarnya di sistem machine learning ini memang idealnya kita punya dashboard. Jadi alarm yang muncul kita indikasikan. Jadi kita nggak langsung menjustifikasi itu sebagai fault gitu ya. Tapi ini ada indikasi anomali. Jadi kita akan lihat dulu indikasi anomali di parameter apa. Kemudian kita lihat di pola operasinya gitu ya, kita akan capture mana yang parameter yang memang memberikan deviasi yang tinggi nih yang saat ini teridentifikasi. Nah, setelah itu kita konfirmasi ke operator di lapangan apakah memang terjadi sesuatu ataukah ada setting yang diubah oleh operator dan seterusnya gitu ya. Ketika tidak ada yang diubah, kemungkinan berarti memang ada deviasi di parameter tersebut. Nah, kalau untuk traditional alarm itu kan ya parameternya benar-benar berdasarkan misalkan manufaktur atau berdasarkan standar ISO dan seterusnya gitu ya. Dimana ketika kita aplikasikan di lapangan itu bisa jadi karena
apa istilahnya, areanya atau lingkungannya berbeda dengan yang ya di manufaktur atau di tempat lain gitu ya, itu biasanya kadang-kadang mungkin alarmnya memang sebenarnya realnya berbeda gitu dari yang sudah referensi yang digunakan untuk yang tradisional alarm. Nah, sebenarnya dengan machine learning ini kita justifikasinya tadi adalah early warning dahulu bahwa ini ada indikasi anomali. Jadi tidak langsung menjudge bahwa ini langsung problem atau tidak gitu. Setelah early warning baru kita akan confirm ke operator adakah perubahan pola operasi dan seterusnya. Jadi memang untuk machine learning seperti ini saat ini mungkin apalagi kita baru mengimplementasikan gitu ya, dia belajarnya masih baru sebentar. Kalau kita gunakan sebagai misalkan shutdown system gitu ya, itu kurang bagus gitu. Mungkin ya saat ini masih belum sampai sana gitu. Karena kalau shutdown system biasanya memang ya, referensinya kita bisa gunakan yang dari manufaktur atau spesifik untuk safety gitu ya. Jadi ini kita utilize untuk early warning system. Nah, ini data-data yang muncul. Oke, ini data-data yang muncul yang tadi sudah saya masukkan. Ada beberapa konsepnya ini pompa, equipmentnya pompa yang diputar oleh turbin gitu ya, steam turbin. Kemudian, nah data yang muncul di sini nih kita bisa lihat ada beberapa data flow discharge, temperatur discharge gitu ya. Di sini ada temperatur. Coba ini turbin bearing. Oh ya ini juga temperatur gitu ya. Kemudian ini sepertinya temperatur semua. Jadi dari turbin dan pompanya ini semuanya data historical yang tercapture itu berupa data temperatur. Nah ini data-data historicalnya. Kalau kita lihat data historicalnya, ada beberapa nilai ya yang benar-benar nol. Jadi ini sebenarnya bisa jadi inboard bearing temperaturnya nol atau ini infonya ada. Kalau kita coba lihat, nah, ini nol nol. Nah ini mungkin mengindikasikan apa? Bisa jadi kalau lihat karena nol ya, biasanya kalau temperatur kan ada nilai tertentu ya. Bisa jadi karena memang instrumennya mati gitu ya, jadi nol gitu. Kadang-kadang kalau equipmentnya mati kan mungkin masih punya temperatur tertentu. Jadi ini yang perlu kita hapus di awal sebagai referensi agar data ketika nilainya nol ini tidak masuk ke dalam pembelajaran dari mesin learning tersebut. Jadi ini kita harus hapus sebagai training datanya. Kita bisa hapus dengan exclude, misalkan di sini head mark, saya bisa klik. Nah ini saya hapus yang nilainya kira-kira 0. Jadi ketika kita menghapus seperti ini, maka semua data di poin yang terhapus tadi akan hilang semua. Akan sama di semua poin. Jadi akan dihapuskan dari training data. Jadi data-data yang untuk dipelajari tadi akan terhapus di semua parameter. Ini masih punya nilai, ini masih punya nilai, mungkin kita tetap berikan di sana. Atau mungkin ini yang discharge flow-nya minus. Ya, ini bisa kita masukkan, bisa kita buang, kita remove saja. Oke. Oke, atau kita bisa lihat lebih detail untuk membandingkan beberapa parameter. Apakah memang parameter-parameter ini punya korelasi antar parameter gitu ya. Oke, kita bisa lihat misalkan discharge temperatur dengan suction temperatur gitu misalkan. Oke. Ternyata sepanjang data di sini ini dia punya korelasi antara discharge dengan discharge temperatur dengan suction temperatur. Jadi kita biarkan saja. Ya.
Jadi ini kita biarkan saja. Nah, tadi yang sudah kita buang ternyata memang dia di luar istilahnya tidak punya korelasi sehingga kita buang. Berarti ini sudah tepat, data-data di sini kita buang karena tidak relasi antara discharge dan suction. Jadi kalau kita bisa lihat, oke, kita mau bandingkan yang di sini tadi daerah mana sih gitu ya. Kita bisa lihat, oh ini ketika poinnya di sini, atau yang ini kita mau lihat ini yang di daerah mana sih. Oh ini di daerah yang ini. Dan semua yang punya korelasi ini kita lihat. Oh ternyata di semua datanya ini punya korelasi. Berarti kita sudah benar tadi mana yang kita remove dan mana yang masih kita pertahankan. Gitu. Jadi ini yang tetap kita pertahankan sebagai data yang akan kita gunakan sebagai training data atau pembelajaran dari mesin learning tersebut. Kita bisa bandingkan atau kita bisa lihat referensi yang lain, biring 1 gitu ya, atau dan biring 2. Nah, kira-kira korelasinya di sekitar sini. Dan di sini ini di luar korelasi ya, kita buang tadi di sini. Oke, kita bisa lihat lagi, kita bisa banding-bandingkan. Biring memang cuma 1-2 ya. Oke, mungkin ini oil temperatur dengan turbin 2 memang sekitar sini. Ini. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa bandingkan, atau kita kalau mau lebih detail, misalkan mau di zoom, kita mau remove yang area di sini, kalau memang kita anggap ini sebagai bad data, itu kita bisa lakukan. Kan ini kita coba lihat ya, kalau daerah sini ini, oh dia di sekitar ini dan ini. Kalau menurut saya sini masih acceptable ya, di range yang berdekatan. Tidak ada perbedaan signifikan. Jadi kita termasukkan ke dalam model. Nah, ini adalah proses fine tune dalam modeling. Jadi kita membuang data-data yang kita anggap jelek, gitu ya. Sehingga data yang ada itu hanya data yang bagus yang nanti akan dipelajari oleh machine learning, akan dibuatkan klasternya oleh sebuah machine learning untuk membuat suatu modeling. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Kita bisa lihat satu persatu, atau kita bisa lihat secara signifikan. Atau kita bisa lihat korelasi antar parameter. Nah, nanti dari machine learning tadi itu akan membuat istilahnya cluster berdasarkan data seperti ini. Jadi ini cluster antara turbin oil temperatur sama turbin bearing temperatur. Nanti dibuat klasternya dari parameter seperti ini atau dengan suction temperatur gitu ya. Nanti juga akan dibuat spesifik temperatur nah ini di daerah sini akan dibuat klasternya dan seterusnya. Jadi setiap parameter antar parameter ini akan dibuat klasternya. Nah, klaster itu adalah pembuatan di modeling. Nah, oke, ini kita selesai melakukan filtering. Kemudian kita bisa buat model. Nah, ini kita bisa buat model untuk, dalam model itu dia kita akan bisa pilih-pilih model spesifik atau model secara umum atau misalkan seperti ini. Nah, saya ingin punya model. Nah, ini beberapa algoritma tapi kita nggak akan bahas di sini algoritmanya apa. Nah, kita bisa pilih model spesifik. Misalkan saya ingin modelnya hanya di PAM saja gitu ya. Saya bisa klik di sini PAM. Hanya parameter yang berhubungan dengan pompa gitu, misalkan di turbinnya saya nggak aktifkan gitu ya.
Nah, misalkan seperti ini kita bisa lakukan. Oke, salah satu contohnya. Nah, kemudian atau saya ingin membuat model yang lain yang hanya di turbin gitu ya. Saya bisa buat turbin. Ini saya yang saya aktifkan hanya turbin saja. Ya. Oke. Atau dari semua parameter saya ingin buat modeling juga gitu ya. Kita buat untuk pump turbin. Di semua parameternya turbin pump ya. Biasanya kalau kita nyebutin motor pompa gitu, pompa gitu. Semuanya saya aktifkan. Nah, dari setiap model itu sebenarnya dia membuat cluster-cluster sendiri. Kalau kita lihat, oke, nah ini adalah cluster yang dibuat oleh model tersebut. Jadi dari satu model pump ini tadi, ini dia ada 1, 2, 3. Kita lihat ada berapa banyak cluster. Mungkin ada 108 cluster gitu ya, yang dibuat oleh satu pompa ini. Semakin banyak parameternya, akan ini jumlah modelnya akan semakin banyak. Ya, di turbin pump ini sampai 300 dan seterusnya. Nah, ini adalah cluster yang dibikin. Ininya 34 tapi belum ke sini gitu ya. Setiap cluster antar parameter dia akan membuat clusternya. Ini kotak-kotak kecil plus minus ini adalah cluster-cluster yang dibuat oleh machine learning. Ini pembelajaran yang dilakukan oleh machine learning dalam historicalnya itu seperti apa. Nah, ini adalah pembuatan cluster dan ini nanti digunakan sebagai referensi model atau sebagai referensi data yang bagus yang akan dipakai untuk ya, kalau kita running machine learning ini di real data gitu ya, di data aslinya. Nah, ini beberapa operational profile. Oke, saya minum kopi dulu Pak, harus. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, untuk sebagai preferensi dalam nanti kita merunning data, itu kita akan lebih mudah ketika kita punya alarm limit spesifik untuk model ini, gitu ya. Dan mungkin kita bisa filter. Jadi mana data-data yang kita anggap sebagai data yang tidak perlu kita masukkan ke dalam sistem ini. Misalkan kalau kita filter itu kita bisa filter dari RPM. Kalau RPM-nya 0 itu kita buang karena kan ya kalau RPM 0 biasanya equipment off gitu ya, mati, dan ya sudah kita nggak perlu concern mengenai parameter yang sudah muncul di sana atau hasil machine learning yang sudah muncul di sana karena kan equipmentnya memang mati. Atau mungkin ini kita bisa sebagai contohnya saya bisa masukkan salah satu filter karena di sini tidak ada parameter tadi, tidak ada parameter FVM gitu ya. Mungkin saya punya dari flow, ya, flow steam flow. Steam flow. Oke. Steam flow out. Saya bisa pick up. Misalkan ini saya bisa masukkan kira-kira value-nya anggap tadi saya lihat datanya sekitar 10 lah, di bawah 10. Mungkin masih ada bocoran sedikit, mungkin masih ada. Jadi kita kasih nilainya kecil. Sehingga ketika steam flow-nya ini kecil, dia tidak istilahnya machine learning tidak bekerja gitu ya, tidak di assign untuk kondisi ini. Ada beberapa filter yang lain yang bisa kita lakukan juga untuk sistem transient start atau transient end. Jadi
Ini untuk kalau spesifik biasanya kita punya trending ketika startup gitu ya, atau trending ketika cost down, biasanya parameternya akan berubah secara signifikan, drastis gitu ya, perubahan-perubahan parameter selama startup atau selama cost down. Kita bisa masukkan filter ini untuk ya transient analisis gitu ya, spesifik ketika dia kondisi-kondisi tertentu, bukan kondisi normal. Bisa apply. Oke, filternya sudah ada. Kemudian untuk memastikan bahwa memang kita bisa gunakan sebagai early warning, minimal kita punya alarm gitu ya, alarm limit yang harus kita set up di suatu mesin learning. Jadi kita bisa masukkan setupnya, ada beberapa alarm yang bisa kita set up gitu ya. Biasanya mungkin tadi kalau konvensional atau tradisional alarm kita bisa absolute signal deviation atau seperti apa gitu ya. Kita bisa gunakan dengan ini referensi signal deviation-nya. Ataupun kalau kita tidak punya referensi di setiap signal, kita bisa ya udah secara umum kira-kira dari semua data atau nah itu berapa jauh sih deviasinya terhadap historical tadi dari data-data yang kita masukkan di training data. Jadi kita bisa masukkan di sini secara OMR. Jadi minggu lalu sepertinya saya sudah sempat presentasikan juga view bagaimana perhitungan OMR itu dilakukan. Jadi kita anggap ini kita buat 5 dan 10 ya, sebagai referensi bahwa ini muncul warning gitu. Ini muncul alert daripada sebagai reminder kita bahwa ada deviasi di data kita. Oke. Kita bisa lakukan ini untuk menghindari spike gitu ya. Kita bisa percent of count, jadi 10 dari 12. Jadi 12 data ada 10 event yang muncul. Nah, itu berarti alarm ini bekerja. Kalau cuma hanya satu event, biasanya karena spike. Bisa karena fault. Biasanya kalau spike itu bisa muncul karena fault di kabel atau fault di instrumen, itu spike. Tapi kalau memang dia muncul secara terus-menerus, ya, nah berarti kemungkinan besar memang kondisi dari operasinya memang berubah, gitu ya. Jadi kita buat ada minimum count-nya. Oke. Nah, konsep ini adalah konsep kita membuat modeling. Ini sudah selesai, Pak, pembuatan modeling. Tinggal kita running data ini untuk data realnya seperti apa. Kita aplikasikan di data realnya. Di sini saya punya contoh tes datanya juga untuk data ini. Kita bisa lihat. Nah, ini tes datanya. Kita bisa coba lihat playback bagaimana model-model antara pump, turbin, atau turbin pump ini diaplikasikan untuk tes data ini. Gitu ya. Kita bisa gunakan data playback di sini. Jadi kita aplikasikan tes data ini atau data yang tadi baru saya masukkan dengan model atau operational profile yang sudah kita setting dengan filter dan alert. Modelnya kita pakai yang ini, pump. Saya bisa gunakan untuk pump tes data yang baru saya import atau baru saya masukkan. Nah, dari data yang muncul, lalu kita bisa melihat ini dari Januari 2017 sampai Januari 2019
2018 ya, kira-kira 1 tahun data yang kita running. Nah, di sini, alarm tadi itu memberikan insight buat kita bahwa ternyata OMR-nya tuh deviasi dari overall deviasinya itu sudah tinggi gitu ya, O5, ini 10 gitu deviasi. Nah, kita bisa ini sebagai referensi. Kemudian di sini ada gambar abu-abu ini sebenarnya tadi kita sempat lakukan filter bahwa ketika tidak ada steam flow, maka OMR tidak akan hitung gitu ya. Jadi model ini tidak akan diaplikasikan. Jadi di biru ini kemungkinan besar karena tidak ada steam di turbin. Ya, tidak ada steam di turbin. Nah, kalau kita lihat dari model ini bahwa di awal Januari dia masih on track, di mana semua parameter itu masih sesuai dengan model yang sebelumnya kita buat. Masih sama. Kemudian di Juli dia sudah mulai ada deviasi di model tersebut, di seluruh model. Jadi deviasi OMR ini ada deviasi dari semua model. Nanti mungkin ada komponen mana yang lebih tinggi, komponen mana yang signal kontribusinya lebih tinggi gitu ya. Tapi seiring dengan waktu, kita melihat bahwa rata-rata OMR-nya ketika memang problem itu semakin besar, deviasinya semakin besar, maka nilai OMR-nya akan semakin tinggi. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini trending OMR-nya ini naik, Pak. Berarti deviasi dari data yang sudah dipelajari sebelumnya itu semakin lama semakin besar gitu deviasinya. Nah, alarm tadi antara kuning dan merah ini garis-garis atau warna ini memberikan informasi kita bahwa kalau memang masih di atas 5, dia di sini orange, semakin banyak merahnya berarti kemungkinan sudah sering di atas 10 gitu ya. Maka akan ada tambahan merahnya. Nah, kita bisa lihat dari data playback ini, signal kontribusinya paling besar ada di mana? Kita bisa lihat. Oke. Jadi di sini turbin oil, temperatur ya, ini temperatur output sepertinya, temperatur output dari setiap piring di turbin. Nah, ini yang punya deviasi yang paling besar kontribusinya dari setiap ini. Nah, ini baru kita akan lihat nih, apakah memang ada cek di sana, apakah ada terjadi sesuatu di turbinnya, misalnya berarti ada hubungannya dengan bearing gitu ya, dengan turbin oil gitu ya. Apakah pola operasinya berubah atau apa gitu. Ketika tidak ada perubahan, berarti ada sesuatu nih yang terjadi di turbin oil, karena dari temperaturnya sendiri terjadi perubahan. Kita juga bisa lihat spesifik detail, misalkan datanya seperti apa sih. Nah, di sini di awal dia masih sesuai dengan deviasi. Di sini kalau saya zoom kelihatan Pak, ada yang hitam dan hijau. Hijau ini sebagai prediction-nya, kira-kira datanya harusnya ada di situ gitu ya. Yang hitam ini adalah data aktualnya. Nah, kemudian ada di beberapa titik ini datanya seharusnya ada di sini. Ini maksimal datanya. Nah, data aktualnya ada di atas itu. Ya. Untuk turbin oilnya ini dari turbin oil. Kemudian ini kelihatan juga ini di sini bahwa prediksinya adalah yang hijau. Seharusnya data nilainya adalah di sini. Oke, tapi real datanya ada di bawah. Ini kalau kita lihat dari nilainya sendiri, sebenarnya dia tidak terlalu jauh berbeda dengan data-data sebelumnya kalau secara nilai gitu ya. Tetapi kalau secara machine learning ini sendiri atau secara clustering yang sudah dipelajari di sebelumnya, bahwa nilai di sini meskipun nilainya sama gitu ya, tetapi kita melihat dibandingkan dengan parameter-parameter yang lain, ini nilainya ternyata tidak sesuai atau dia punya deviasi dari data-data sebelumnya.
atau dari cluster-cluster yang sudah dibuat sebelumnya. Ini punya deviasi di sini. Nah, kira-kira seperti itu konsep dari machine learning itu sendiri, bahwa dia akan mempelajari sebuah historical yang akan dibuatkan secara cluster, kemudian ketika kita aplikasikan di aktual data, itu sejauh mana sih aktual data itu punya deviasi terhadap cluster-cluster yang sudah ada. Nah, dalam membuat model itu sendiri mungkin kalau contohnya ini yang kita masukkan hanya temperatur gitu ya. Kalau kita punya data historical yang jauh lebih banyak, kemungkinan kita akan bisa membuat model yang lebih spesifik gitu, jauh lebih spesifik. Misalkan punya gas turbin kompresor gitu ya. Gas turbinnya split shaft gitu ya, nanti turbinnya sendiri, kemudian GP-nya gas produksinya sendiri, PT-nya sendiri, kemudian mungkin combustion-nya sendiri, kemudian kalau kita punya kompresor ada mechanical-nya gitu ya, kemudian mungkin ada juga ya monitor-monitor yang ada di kita, tergantung sensor yang ada di kompresor itu apa saja. Jadi semakin detail informasi yang ada atau data yang dimasukkan ke dalam machine learning ini, dia akan bisa membuat clustering, modeling dengan semakin spesifik. Jadi kita bisa mempelajari jauh lebih spesifik. Kira-kira seperti itu untuk proses dari start modeling sampai kita mengaplikasikan model ini terhadap real data dan aktual datanya. Nah, sambil minum dulu ya Pak. Nah, ini salah satu contoh mungkin model kalau kita gunakan di gas turbin kompresor, mungkin tadi cerita saya. Salah satu contoh kita bisa buat spesifik di gas turbin, misalkan, atau gas turbin di GP atau PT gitu ya, power turbine. Kemudian kita ada di combustion model, compressor model, ataupun kompresor proses dengan spesifik parameter-parameter khusus yang ada muncul di sini. Kita bisa lihat parameternya apa saja. Semakin banyak parameter akan semakin akurat gitu ya informasi deviasi yang ada di sensor tersebut. Nah, mungkin challenge-nya adalah saya sendiri sebagai analis vibrasi gitu ya, kemudian kita melihat bahwa mungkin kalau hanya dari informasi yang ada di DCS, misalkan hanya overall vibration, misalkan seperti ini kan engine bearing 1 ini kan biasanya overall vibration dalam bentuk overall. Saya bisa spesifikkan gitu ya di sini. Oh, sorry. Oh ya, sini. No, oke. Oke. Pointer saja. Di sini nih engine bearing misalkan gitu ya, yang atau ada informasi vibration, ada gap gitu ya. Kalau vibration biasanya yang muncul di historians data itu akan informasinya sebagai overall vibration. Kalau kita bisa develop lagi bahwa vibration yang bisa di capture oleh historians itu tidak hanya di overall gitu ya, kita bisa develop untuk mungkin kita butuh peak to peak data gitu, ataupun as peak to peak gitu ya. As peak to peak itu peak to peak tapi untuk orbital datanya, informasinya gitu, trending dari as peak to peak, trending peak to peak, atau mungkin kalau ada trending band frekuensi gitu, frekuensi yang khusus untuk 1 kali RPM, frekuensi yang khusus untuk 2 kali RPM, dan itu bisa kita tarik ke dalam historians, itu akan jauh lebih
bagus datanya atau informasinya sebagai referensi trending dari machine learning ini. Jadi semakin banyak datanya atau semakin spesifik data yang diberikan oleh sebuah sensor, oleh parameter, itu memungkinkan machine learning ini akan belajar akan semakin bagus. Mungkin kalau itu sih referensi kalau misalkan saya sebagai vibration analyst gitu. Nah, beberapa requirement untuk training data idealnya memang kalau memang data itu diambil satu jam sekali kita bisa dapatkan data 1 tahun. Dan ini tidak berhenti di sekali setup saja Pak untuk training data ini atau untuk membuat modeling tadi. Tadi kita bisa lihat bahwa kita butuh informasi yang lebih banyak, misalkan mana yang kita anggap sebagai good data gitu. Bisa jadi suatu saat datanya deviasi gitu, tapi kita lihat dengan engineering detail gitu ya dari subject matter expert bahwa tidak terjadi apa-apa di equipment tersebut, sehingga kita bisa justifikasi bahwa deviasi ini sebenarnya normal dan itu kita anggap data itu normal, kita masukkan ke dalam machine learning kita atau pembelajaran gitu, model yang baru. Jadi memang tetap harus continuous review gitu. Jadi tidak hanya di satu kali setup saja, 1 tahun kemudian di review, kemudian 2 tahun kemudian di review, sehingga semakin lama sebuah machine learning ini akan semakin akurat, semakin bagus dalam mendeteksi early warning dari suatu parameter atau dari early warning kalau fault condition di suatu equipment. Oke. Kalau datanya bisa lebih sering, 5 menit sekali, mungkin kita bisa cukup 2 bulan data atau 1 menit sekali gitu ya, kita bisa dapatkan cukup 2 minggu data. Tetapi sebenarnya semakin lama untuk referensi atau pembelajaran dari machine learning ini, maka clustering yang dibuat akan semakin bagus. Nah, itu mungkin beberapa poin yang perlu diperhatikan gitu ya, dalam pembuatan modeling atau memfilter atau fine tune dari sebuah model dan data yang akan dilakukan training. Nah, ini tadi mungkin beberapa data yang bisa kita masukkan selain hanya overall, sehingga machine learning bisa lebih bagus gitu ya. Kalau punya informasi dari acceleration bukan accelerometer. Acceleration gitu, selain dari velocity atau dari displacement, kita bisa dari acceleration atau tadi peak to peak, atau ada informasi crest factor, ada informasi overall dari band frekuensi. Kalau kita bisa masukkan, kita akan bisa dapatkan data yang lebih komprehensif. Kemudian misalkan kita punya sensor current, harmoniknya kita masukkan, kemudian delta dB-nya kita juga masukkan. Kita juga tidak hanya kita bisa dapatkan informasi selain dari operasional parameter yang biasa di align dengan DCS gitu ya, kita combine dengan teknologi-teknologi prediktif, sehingga machine learning ini akan bisa belajar jauh lebih baik lagi. Oke. Nah, ini tadi mungkin pertanyaan yang sebelumnya, bahwa apakah tidak overlap dengan traditional alarm. Jadi dari machine learning mungkin kita bisa kita bisa gunakan ini awalnya sebagai early warning. Jadi bukan langsung untuk tripping unit gitu ya, atau untuk protection system, tetapi ini sebagai early warning, sehingga adanya indikasi itu perlu dilakukan cross check ulang gitu, perlu di acknowledge, perlu lihat apakah memang ini problem akibat memang real murni ataukah ini sensor problem dan seterusnya, sehingga machine learning tetap perlu sebuah dashboard gitu ya untuk menjustifikasi alarm yang muncul nanti itu. Kita akan kelompokkan
dari segi mananya, apakah ini kita udah acknowledge memang ini beneran alarm equipment, ataukah ini memang ini kayaknya ini normal deh, modelnya perlu di adjust lagi gitu ya. Kita bisa acknowledge untuk, atau kita bisa kasih alarm-alarm ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ataukah ini memang sebenarnya hanya sensor problem gitu. Kadang-kadang sensor problem itu ya, bisa terindikasi karena kan nilainya pasti jauh dari nilai normal. Oke, nah ini proses secara umum. Kemudian, nah ini salah satu dashboardnya tadi untuk membantu kita sebenarnya secara display result dari machine learning itu seperti apa. Kalau tadi kita menggunakan playback gitu ya, kita bisa gunakan dashboard yang lebih spesifik per menit atau per jam, tergantung data yang masuk gitu ya. Jadi dia akan live tiap data baru, dia akan berikan alarm-alarm khusus. Kemudian ketika ada alarm tercapai, kita bisa tahu sensor yang mana yang punya kontribusi paling besar, kemudian indikasi sensor tersebut sebenarnya apa gitu. Kita bisa buatkan prediction description dari prediction problemnya apa. Misalkan pump thrust bearing problem, motor bearing problem, atau yang bearing problem seperti apa, kita bisa sesuaikan dengan parameter yang memang dia dominan atau kontribusinya besar. Kemudian bisa juga kita masukkan input preskriptif ketika ada bearing problem, indikasi bearing problem apa yang harus dilakukan oleh maintenance atau oleh operator, oleh instrumen dan seterusnya. Kita harus apa yang harus dilakukan, kita bisa lihat dari dashboard machine learning ini. Oke, nggak ada example of application-nya ini discuss atau cerita. Beberapa sudah banyak diimplementasikan gitu ya, example of application. Ada yang langsung menutilize historian data, misalkan bapak-bapak punya Pi historians atau Wonderwan historians gitu ya, langsung diambil data historian di situ, langsung ditarik ke dalam parameter tadi gitu, machine learning. Atau saat ini banyak sekali dikombin dengan teknologi-teknologi prediktif. Jadi dari historian data yang memang biasanya saat ini sudah ada di live, sekarang banyak equipment, istilahnya teknologi prediktif yang disimpan dalam bentuk cloud system gitu ya, yang datanya langsung dikirim ke cloud, kemudian itu dan dengan sangat mudah ditarik dengan bahasa pemrograman gitu ya, dan itu dikombinasikan untuk menjadi sebuah pembelajaran machine learning. Itu bisa juga seperti itu. Jadi tidak hanya dari historians data, tapi bisa diutilize juga sensor-sensor tambahan spesifik untuk teknologi-teknologi predictive maintenance, di-align dengan historians, kemudian digunakan sebagai bahan dalam informasi machine learning tersebut. Oke. Jadi mungkin itu sharing dari machine learning untuk predictive maintenance ini. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai basicnya, kemudian perhitungan termasuk perhitungan OMR. Nah, tadi kita melihat bahwa seperti apa sih sebenarnya OMR itu, trendingnya seperti apa, kemudian aplikasinya seperti apa. Tadi sudah kita lihat nilai-nilai OMR yang digunakan dalam machine learning. Oke, Mas Chandra, ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Yang pertama dari Bapak Widya Prabawa. Apabila kita membuang data di rentang timestamp tertentu untuk suatu tag, apakah secara otomatis data di tag lain pada timestamp tersebut juga akan dibuang? Terus lanjutannya ada, untuk data yang dihapus, nilainya akan diganti oleh sistem secara regresi atau dengan metode lain? Oke. Untuk data yang dihapus, itu akan otomatis terhapus di sistem yang lain, atau di
parameter yang lain gitu ya, di nilai yang lain itu akan otomatis terhapus. Kemudian yang kedua, karena kalau kita lihat di sini, ya saya hapus di sini, ini di sini hilang datanya, kemudian di sini juga, di sini hilang juga, terhapus. Semua data yang di sini terhapus di parameter yang lain. Nah, apakah ini dilakukan regresi? Tidak. Jadi data ini memang dihapus dan tidak dimasukkan ke dalam clustering. Jadi cluster itu tidak memuat data ini sama sekali. Kalau kita lihat di correlation tadi, bahwa nah data yang dihapus kan ini data-data yang dihapus. Ini memang tidak akan dimasukkan ke dalam cluster, jadi ini memang dibuang. Jadi cluster itu hanya, atau data yang ditampilkan, atau yang akan dibuat clustering, dibuat model itu hanya data-data yang warnanya hijau ini, Pak. Jadi ya hanya yang tidak dibuang. Ya. Kalau yang dibuang benar-benar memang dibuang, apa namanya, dan ya tidak digunakan. Kalaupun suatu saat, oh ternyata data ini setelah dikonfirmasi ke operator gitu ya, data ini benar gitu ya, kok saya salah gitu ya, kita bisa lakukan ini, remodeling. Modelnya kita bisa lakukan, misalkan kita include gitu ya, saya masukkan yang di sini deh, saya mau masukkan yang ini gitu, yang baru ini. Oke. Saya bisa include. Oh, ini exclude ya. Oke. Oke, ini saya bisa include. Nah, data ini akan masuk lagi sebagai data yang, oh ini data yang benar gitu ya. Ini kita bisa lakukan seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan ini, ya modelnya kita refresh lagi, Pak. Kita bisa refresh modelnya, kita refresh modelnya lagi gitu ya, kita refresh. Jadi sistemnya akan seperti itu kalau data-data yang sudah kita buang. Oke, itu mungkin namanya saya buang lagi. Nah, banyakkan di sini. Oke, itu mungkin Bu Tasya. Terus ada lagi pertanyaan, untuk mendapatkan insight mengenai vibrasi yang cukup akurat, berapa banyak mode data yang diperlukan beserta interval samplingnya? Oke, tadi mungkin sudah ada di presentasi ya untuk detail datanya. Untuk data yang akurat, okay. Kalau kita punya 1 year data gitu ya, dari 1 jam, itu ya, kalau 1 tahun mungkin kita perlu data 1 jam sekali untuk sebagai referensi gitu. Kalau 3 bulan kita perlu, kalau kita punya data 5 menit, kita perlu data 3 bulan. Kalau untuk 1 menit, kita bisa data hanya 2 minggu. Saya punya tambahan referensi. Ada nggak ya? Kemarin saya sempat masukkan. Oke, ini trending ya. Nah ini cukup variatif. Kalau beberapa data vibrasi itu kalau kita melihat, kalau saya sering melihat bahwa data vibrasi antara siang dan malam itu berbeda. Jadi kalau hanya 1 hari sekali, itu menurut saya kurang bagus digunakan sebagai bahan machine learning, karena pengambilan antara siang dan malam itu pasti biasanya karena malam itu lebih dingin ya, udara sekitar lebih dingin, biasanya temperatur piring lebih dingin, itu nilai vibrasinya biasanya lebih kecil gitu. Ketika siang lebih panas, kita ada matahari, temperatur piring lebih panas, nilai vibrasinya cukup tinggi. Kadang-kadang fluktuatif gitu ya, dari sehari itu fluktuatif seperti itu. Dan sehingga kalau 1 hari sekali, menurut saya kurang kalau untuk data vibrasi. Sebaiknya minimal mungkin ya tadi 1 jam sekali ideal, paling nggak kita bisa mengcapture siang dan malam, karena ada referensi bahwa ada perubahan nilai ketika siang dan malam. Gitu. Oke, Mas Chandra. Mungkin
Lalu? Pertanyaannya baru kepikiran, nah, nanti bisa langsung dihubungin. Mungkin yang langsung tahu kontaknya Mas Chandra bisa, atau personel Tiara yang lain bisa, atau bisa dikirimkan melalui email pertanyaannya. Mungkin untuk sesi hari ini sampai situ dulu Mas Chandra ya. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Tiara Webinar hari ini. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada kami. Nantikan sesi-sesi Tiara Webinar selanjutnya, atau ngobrol bareng Tiara, podcast kita nanti ke depannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.